kita taati panduan sidang anak-anak online. Berpakaian rapi dan sopan. Ikuti kakak gembala. Sungguh-sungguh berdoa. Sungguh-sungguh menyanyi. Dan mendengarkan firman Tuhan. Tidak melakukan Makan, main handphone, tiduran dan lain-lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Hai adik-adik kelas penyerbu, sukacita sekali hari ini Cici dapat kembali untuk menceritakan firman Tuhan. Tetapi sebelum Cici memulai untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau kumpulkan kami kembali untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan dapatkan telinga kami, memiliki telinga yang baik untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, amin. Ada pertanyaan menarik nih adik-adik. Apakah kamu akan sangat senang jika diberikan uang? Uang itu berguna nggak sih? Ya, uang itu berguna. Dengan uang kita dapat membeli apa saja. Tapi jika kita tidak menggunakannya dengan hati-hati, uang itu akan menjadi berbahaya. Ada orang yang menggunakan uangnya untuk membeli makanan yang kotor dan tidak sehat, tetapi enak. Ada juga orang yang menggunakan uangnya untuk membeli obat-obatan yang terlarang, sehingga ia menjadi kecanduan. Ada lagi yang menggunakan uangnya untuk main game, terus sehingga lupa makan, lupa belajar. Orang-orang seperti itu hidupnya pasti akan berantakan dan akan menjadi tidak berguna. Akan tetapi, bagaimana dengan kamu sendiri dalam menggunakan uangmu? Dulu ada orang yang tidak punya uang. Setiap hari ia mimpi punya uang banyak. Suatu hari ada kesempatan untuk mendapat uang banyak, tetapi itu membuatnya harus mengkhianati seseorang. Nah, jika kamu menjadi orang itu, maukah kamu melakukannya? Jangan ya adik-adik, jangan pernah mengkhianati seseorang, walaupun ia pernah berbuat jahat kepadamu. Tetapi adik-adik, orang itu luar biasa menginginkan uang, sehingga keinginannya untuk menjadi kaya telah membutakan hati dan pikirannya. Sehingga ia tega mengkhianati seseorang. Tahukah kamu siapa orang itu? Benar, dia adalah Yudas Iskariot. Beberapa hari sebelum Yudas Iskariot mengkhianati Tuhan Yesus, ada seorang perempuan yang justru sangat menghargai Tuhan Yesus. Ia bernama Maria. Maria memiliki uang banyak sekali. Dia selalu menabungnya selama bertahun-tahun. Bukan 1 tahun, 2 tahun, tetapi selama bertahun-tahun. Ia tidak pernah boros. Ia selalu menggunakan uangnya dengan baik. Suatu hari Maria mengambil semua tabungannya yang banyak itu dan membeli minyak wangi. Ia mau minyak wangi termahal untuk hari pernikahannya. Tapi hari itu Maria membawa minyak itu dan menuangkannya ke atas diri Tuhan Yesus. Lalu banyak orang bilang, aduh sayang sekali, minyak itu kan mahal sekali. Andai saja minyak itu dijual, uangnya dapat diberikan pada orang-orang miskin, kata mereka. Maria tidak sayang untuk menuangkan minyak wangi yang sangat mahal itu. Maria ingin memberikan semua yang termahal, semua yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Tetapi bagi Yudas, semua itu adalah pemborosan. Andai minyak itu dijual dan uangnya diberikan padaku, pikir Yudas. Karena Yudas ingin punya uang yang sangat banyak, dan oleh sebab itu Yudas segera pergi kepada imam kepala. Ia bertanya, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan Yesus kepada kamu? Lihatlah, ia bermaksud untuk mengkhianati Tuhan Yesus. Para imam kepala ingin memberikan 30 uang perak kepada Yudas. Tahukah kamu seberapa mahalkah harga itu? Itu adalah harga ganti rugi seorang budak yang ditanduk oleh lembu di zaman itu. Jika budakmu ditanduk oleh lembu tetangga, maka tetanggamu itu harus membayarmu 30 uang perak sebagai ganti rugi. Orang-orang yang menangkap Tuhan Yesus tidak berani menangkapnya di siang hari, karena dia mengajar di bait suci. Jadi Yudas harus mencari kesempatan di malam hari, dan ternyata kesempatan itu pun segera tiba.
Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya ke Taman Getsemani untuk berdoa. Yudas tahu di taman itu tidak ada siapa-siapa. Ini adalah tempat paling strategis untuk menangkap Tuhan Yesus. Ia pun segera pergi untuk menjemput orang yang hendak menangkap Tuhan Yesus. Karena orang-orang itu tidak mengenal Tuhan Yesus, maka Yudas memberitahu mereka bahwa orang akan diciumnya itulah dia. Adik-adik, Yudas benar mencium Tuhan Yesus, tapi bukan karena ia mencintainya, melainkan ia ingin mendapatkan uang. Yudas lebih menyukai uang daripada Tuhan Yesus. Orang-orang banyak itu membawa pedang dan pentung, seperti hendak menangkap seorang penjahat besar. Lalu Petrus menyerang hamba imam besar sehingga putus telinga kanannya. Tetapi Tuhan Yesus berkata, "Simpanlah itu." Lalu dia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Tuhan Yesus sungguh luar biasa. Namun kemudian orang-orang itu membawa Tuhan Yesus ke tempat imam besar. Di situ sudah berkumpul orang-orang yang ingin membunuh Tuhan Yesus. Mereka memfitnah Tuhan Yesus, mereka memberikan kesaksian palsu, tetapi Tuhan Yesus diam saja. Sampai akhirnya mereka bertanya, "Benarkah engkau adalah Mesias anak Allah?" Tuhan Yesus menjawab, "Engkau sudah mengatakannya." Kemudian orang-orang langsung berteriak, "Dia harus dihukum mati." Padahal Tuhan Yesus tidak berbohong. Dia mengatakan yang sebenarnya, tetapi dia justru dihukum mati karena itu. Begitu Tuhan Yesus mengiyakan bahwa ia adalah Mesias, orang-orang bukan menghormati dan segera menyembah dia, malahan meludahi mukanya, memukulnya serta mengolok-oloknya. Orang-orang itu tidak percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias yang dijanjikan itu. Kelak mereka semua pasti akan sangat-sangat menyesal. Tetapi menghadapi semua itu, Tuhan Yesus tidak membela dia. Dia juga tidak mendatangkan pasukan malaikat untuk menghukum orang-orang itu. Karena dia melakukan itu adalah untuk menggenapi apa yang telah difirmankan oleh Alkitab. Adik-adik, Tuhan Yesus sungguh luar biasa. Dia sama sekali tidak membalas orang-orang itu yang berusaha untuk memukulnya, bahkan membunuhnya. Menurutmu, apakah kamu bisa seperti Yudas Iskariot yang ingin menjual Tuhan Yesus? Ya, mungkin saja kamu, kakak, bisa saja menjual Tuhan Yesus seperti Yudas. Bagaimana dengan kamu? Anak ini sedang menjual Tuhan Yesus dengan harga murah seharga sebungkus permen. Anak ini sedang menjual Tuhan Yesus dengan cerita-cerita bohongnya. Anak ini sedang menjual Tuhan Yesus dengan harga murah, yaitu seharga rasa enak karena bisa tidur lebih lama sehingga tidak bersidang. Anak ini sedang menjual Tuhan Yesus seharga senang karena main game sehingga lupa belajar. Hari ini apakah kamu mau untuk tidak disukai oleh orang lain? Bukan karena kamu melakukan kesalahan, melainkan karena kamu dengan berani mempersaksikan Tuhan. Kita tidak mau menjadi seperti Yudas. Kita harus demikian berani adik-adik melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam firman-Nya. Ayo adik-adik kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau rela dikhianati dan dihakimi bagiku. Tuhan Yesus, ampuni aku yang seringkali seperti Yudas Iskariot, menjual dirimu. Aku rindu menjadi seperti Maria, yang rela memberikan semuanya, semua yang terbaik bagimu. Amin. Adik-adik, hafalan ayat minggu depan diambil dari kitab Matius pasal 26 ayat 63 sampai 64. Tetapi Yesus tetap diam, lalu kata imam besar itu kepadanya, "Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias anak Allah atau tidak?" Jawab Yesus, "Engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit." Tetaplah rajin dalam menghafal ayat ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa lagi.